tergoreng oleh isu atau pemberitaan hoax. Tidak ada batasan umur untuk bekerja. Anak muda itu kita harus melek dengan keadaan negara kita saat ini. Sudah saatnya kita bersuara, sudah bukan lagi generasi pemuda itu harus diam. Bongkar. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hakim Pacul. Sekop. Soalnya teman saya sekarang lagi nggak ada nih. Biasanya berdua sama teman saya, Vansa Linggis. Nah, tapi sekarang saya ditemani teman saya, anak generasi pemenang juga. Yaitu boleh perkenalannya ke situ? Silakan salah satu dulu. Yang cantik dulu ya. First. Baik, halo. Saya Winnie Septiana Sari dari Generasi Pemenang. Satunya siapa nih? Saya dengan Suhud. Halo, saya dari generasi pemenang juga. Sebagai salah satu pemuda yang siap mengawali kemenangan 03. Pasti. Itu. Oh ya, kesibukannya apa nih dari Mbak Winnie nih? Oke. Sekarang. Sok sibuk aja sih sebenarnya. Ya? Saya sekarang lagi berusaha di F&B, UMKM sih ya. UMKM, terus sebelumnya experience saya ya di pemerintahan di Kota Tangerang Selatan. Jadi dari tahun 2011 itu saya adalah Sekda di Kota Tangsel. Kemudian selama 6 tahun. Oh, lumayan lama ya. Lumayan lama. Berikutnya saya adalah corporate secretary di BUMD Tangsel. Oh gitu. Berarti di bawahnya Ibu Airi ya? Ibu Airin, benar. Oh, Airin ya. Kota, oh, 2 iya, periode benar. Kamu berarti sekarang lawan nih. Ditandain loh nanti. Iya. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Ya politik kan dinamis ya. Oh, Dan iya. ini pilihan dari hati sebenarnya kan. Bener hati tuh. Benar dari hati. Oke, untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya. Iya. Oh, berarti ketiga ya nih ya. Ketiga pasti dong. Saya di generasi pemenang. Iya sih. Gak mungkin di pantai ya soalnya. Kalau Mas Suhud ini dari kesibukannya apa nih sekarang nih? Kalau saya sekarang bekerja di bidang hospitality, itu di jasa pelayanan untuk perhotelan di wilayah Jakarta Selatan. Selain itu juga saya sibuk di kegiatan kepemudaan di wilayah Provinsi Banten khususnya. Jadi selain saya sibuk bekerja, saya juga harus mengedepankan nih visi misi generasi muda yang nantinya kita bareng-bareng mau bawa kemana Indonesia ke depan, seperti itu. Oke, berarti join di Jurkam Muda ya ini berdua ya? Pasti. Iya. Di generasi pemenang ya, oke Iya. kan? Itu gimana awalnya bisa join di Jurkam Muda itu? Terus apa motivasinya pengen join di Jurkam Muda ini? Apa karena emang suka sama personalnya Pak Ganjar, Pak Mahfud, atau emang iseng atau gimana nih? Dari Mbak Winnie dulu atau Mas Suhud? Dari boleh? Suhud dulu boleh. Mas Suhud? Kalau dari saya sih, pertama satu, saya anak muda. Anak muda itu kita harus melek dengan keadaan negara kita saat ini. Sudah saatnya kita bersuara, sudah bukan lagi generasi pemuda itu harus diam, hanya melihat, hanya menonton, tapi it's time for us untuk bergerak memberikan kontribusi. Jadi itu alasan saya kenapa join ke Jurkam Muda, ke generasi pemenang, karena saya lihat dari teman-teman Jurkam Muda generasi pemenang memiliki visi misi yang sama dengan saya. Ditambah capres dan cawapresnya adalah sosok favorit saya. Siapa Pertama itu? Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar itu kan sudah sangat berpengalaman nih di bidang pemerintahan. Diawali ketika beliau menjabat sebagai anggota DPR RI kala itu. Lalu menjadi gubernur sudah 10 tahun. Jadi sudah bukan sosok karbitan yang baru 2 tahun jadi wali kota langsung jadi cawapres. Oke. Gitu. Siapa tuh? Ya ada lah dari toko sebelah. Iya. Udah tahu lah ya. Toko sebelah ya. Lalu iya. Prof Mahfud sendiri saya lihat beliau Pengalamannya. adalah sosok yang layak dan patut dicontoh. Karena Prof Mahfud ini salah satu penegak hukum yang memang tidak memandang bulu. Pendekar hukum ya. Betul. Jadi ini sudah sangat tepat dan pantas Pak Ganjar yang sudah memiliki pengalaman di bidang government atau di pemerintahan disandingkan dengan Prof Mahfud yang juga sudah berpengalaman dalam menegakkan hukum di Indonesia. Jadi itu alasan utama saya akhirnya kayaknya saya harus join nih ke Jurkam Muda generasi pemenang karena kita satu visi dan misi. Seperti itu. Jadi istilahnya mengkampanyekan orang baik ya. Betul. Iya. Betul. Itu. Kalau Mbak Winnie sendiri? Kalau dari aku ya, karena tadi aku udah bilang ini dari hati.
Aku dari dulu terbiasa, kalau muda mungkin sudah tidak bisa dibilang muda secara usia, tapi jiwaku selalu muda. Emang umur berapa Mbak ini? Usianya 33. Kirain masih 25. Ah, bisa ngintip gocap dulu. Oh, udah 33 ya. Udah 33 tapi jiwaku masih jiwa muda. Muda ya? Kenapa pilih Pak Ganjar dan Prof Mahfud ya dari hati. Dari dulu tuh aku diajarin untuk jujur pada diri sendiri, pada apapun yang kita lakukan. Nah, aku berusaha jujur nih di Pilpres 2024 ini. Aku mau milih Pak Ganjar dan Prof Mahfud ya memang aku jujur aja. Gitu. Yakin dari hati. Yakin dari hati. Nggak dibayar. Nggak, no bayar-bayar, no Nggak ada ya? bayar-bayar. Ya. Soalnya toko sebelah dengar-dengar banyak yang gini. Masa sih? Banyak ya isunya ya. Biasa. Iya. Lagi musim. Kan? Musim ya. Nah, Emang menurutku gitu tuh sih. kalau Pak Ganjar tuh ya karena aku perempuan ya, beliau itu kita tidak bisa menafikan adalah pejuang keterwakilan perempuan di parlemen, Iya, ya benar kan, itu ya, sesuai dengan sempet track jawab. recordnya beliau. Kemudian Prof Mahfud no debat ya Ut ya, Iya. udah pengalamannya mumpuni sekali di 3 pilar, eksekutif, yudikatif dan Satu lagi apa? legislatif gitu. Masa- Jadi ya udah no debat ini adalah pilihan yang paling ideal menurutku. Terus untuk pasti kan ada kan salah satu programnya dari beliau-beliau ini yang istilahnya ini aku banget nih atau yang benar-benar harus dikampanyekan ke masyarakat yang mungkin masih banyak juga kan yang belum tahu nih sosoknya beliau kan. Nah, itu program-program apa yang menurut Mbak Winnie sama Mas Suhud itu yang apa ya bagus banget dan itu harus orang-orang tahu dan akhirnya biar bisa mengajak orang-orang yang masih apatis ya itu untuk join ke Pak Ganjar dan Prof Mahfud ini. Sebenarnya dari 21 program yang sudah dicanangkan oleh Pak Beliau, Ganjar iya. Pranowo dan Prof Mahfud itu sudah sangat baik ya, sesuai dengan tagline-nya untuk menuju Indonesia unggul, dibersamai dengan 21 program yang menurut saya luar biasa. Tapi menariknya saat ini baru-baru ini Prof Mahfud itu mengatakan jika beliau terpilih atau menang, Pak Ganjar dan Prof Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden terpilih, maka mengenai batas usia pekerja akan dihapuskan. Benar-benar tuh. Nah, itu sangat penting sih menurut saya. Karena kita melihat di Eropa ya, kita lihat kayak negara-negara maju di yang Eropa, lain ya. mereka itu tidak memberi batasan usia pekerja. Kayak misalkan usia kita sudah 50 tahun, tapi secara fisik kita Masih masih oke. layak untuk bekerja, Iya, masih stamina memiliki juga. pola pikir yang baik, lalu fisiknya masih bagus, loh, why not? Kenapa tidak kita rekrut? Kalau di Indonesia kan saat ini kebanyakan terbentur oleh usia. Bener. Minimal lulusan D3 batas usia maksimal Benar, 30 tahun. Apalagi BUMN ya, Betul. kebanyakan ya. Berarti S2. Winnie udah nggak bisa tuh ya? Iya, Iya, betul makanya. sekali. Sayang sekali Padahal karena masih potensi nih Mbak Winnie betul. juga kan. Sedangkan kita aja ketika mengejar pendidikan itu tidak mengenal usia. Benar. Iya. Lalu kenapa kita setelah sudah mendapat pendidikan itu dengan layak dan baik, ketika kita ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan hati, kok terbentur oleh usia? Benar sih. Itu sayang sih Sayang menurut banyak. saya. Karena kita menjalani pendidikan aja sudah memakan waktu, Benar. takes time. Iya nggak? Terus ketika kita sudah lulus, kita sudah graduate, ya waktunya usianya udah nggak bisa nih gitu. Ya sayang dong kalau kayak Apalagi gitu. yang terbentur biaya ya biasanya kan Betul pasti sekali. ada cuti, ada masalah yang lain, prioritas lain, akhirnya mundur lagi untuk lulusnya kan. Jadi Makanya ini yang untuk saya program itu ya. salah satu yang saya highlight dari programnya Pak Ganjar dan Prof Mahfud mengenai batas usia yang akan dihapuskan ini sangat penting untuk generasi muda, untuk masyarakat Indonesia yang saat ini masih banyak sekali pengangguran. Benar. Jadi harapannya ke depannya ketika program ini dijalankan, para masyarakat Indonesia akan kembali maju dan mampu bersaing lagi di persaingan pekerjaan saat ini. Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini Benar. ya. Ada masyarakat ekonomi ASEAN, banyak pekerja asing yang masuk ke Iya, Indonesia. saingannya semakin banyak kan. Betul. Jadi kita ini bersaingnya bukan hanya dengan warga lokal Iya, saja, benar. tetapi Dengan dengan asing warga juga. asing. Di kantor saya sendiri sudah banyak ekspat-ekspat yang Yang dari bekerja. luar ya? Iya, jadi kok kita di negara kita, tapi kita seperti tidak bebas gitu. Benar. Seperti dijajah dengan aturan yang ada. Iya. Jadi bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud, saya yakin Indonesia akan lebih unggul ke depannya. Insya Allah. Kalau Mbak Winnie nih Sama gimana? sih, sama banget. Aku sepakat dengan program yang dijelaskan sama Iya. Suhud ya, membersamai komentarnya Suhud ya. Memang apa namanya
bekerja adalah hak warga negara, begitu kan. Aku juga mapping di media semenjak Prof Mahfud berstatement seperti itu, justru paslon 01 membersamai gitu. Artinya sepakat bahwa tidak ada batasan umur untuk bekerja dan itu oke banget sih menurutku. Kalau selain itu ada lagi nggak atau KTP Sakti atau Dari 21 program ini pasti unggulan dan udah semua ya, dan yang jelas. pasti membersamai anak muda gitu kan. Tapi KTP Sakti itu juga menurut saya keren sih. Keren ya. Karena Jadi satu bansos itu kan biar turunnya tuh tepat kan. Tepat, Sekarang betul. kan banyak Tepat kan yang sasaran ya. istilahnya kayak kemarin saya turun ke Jatim dengan ada teman kan yang dia caleg itu, dia ngeluhnya soal itu. Iya. Yang motornya PCX bagus, rumahnya udah ada. Malah dapat Malah Masih dapet dapet. bansos. Ya, Tapi yang istilahnya beliau yang anaknya aja belum lulus gitu kan, misalnya belum kerja dan terbatas. Waktu itu dia nggak cerita soal kerjanya ya. Iya. Cuma dia merasa kok yang itu malah dapat kok saya nggak dapat. Nah itu apa yang Fun masalahnya? fact-nya di situ sih. Iya kan? Tadi kamu di Jatim ya? Di Iya, Tangsel aja nih Jatim. di kotaku tempat Iya. tinggal ada banget yang kayak gitu. Justru rumahnya ber-AC 2, motornya banyak, Makanya. malah dapat bansos gitu kan. Iya, dengan KTP Sakti itu kan Iya. nanti kan data kan lebih valid ya soalnya. banyak yang menyalahgunakan data sih. Benar. Itu kalau kita turun ke lapangan ya, sidak kita menyaksikan sendiri. Memang banyak sekali sih aparat-aparat yang berbaju coklat itu menyalahgunakan. Jadi sesuai request gitu ya jatuhnya. Betul. By Kebanyakan seperti itu. request, oke. By request ya. Makanya kalau besok Prof Mahfud kan pendekar, Iya, makanya, pendekar semoga hukum aja. gitu kan, apa sikatwir gitu Iya. kan, ada ceritanya Tastes begitu-begitu ya kan? lagi ya, tastes, satsep, Iya. gaspol. Yes. Hai koruptor, kutabrak kau. Hai Wir, mundur kau Wir. Harapannya ke depannya kita bisa bareng-bareng bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud untuk menjalankan ke-21 program itu dan kita ikut mengiringi bersama, mengawal Iya, demi kesuksesan Indonesia ke depannya. Yes. Gitu Oke. sih Mas Hakim. Berarti itu aja ya yang untuk programnya. Iya. Tapi apa nih harapan selain dari kedua pasangan ini ya, maksudnya sorry dari Prof Mahfud sama Mas Ganjar, ada harapan sendiri nggak untuk anak muda supaya nggak apatis ataupun gimana sih caranya biar tahu mereka kan kadang-kadang kan nggak tahu nih, masih banyak juga yang belum tahu Prof Mahfud, Mas Ganjar. Karena mungkin nggak kena ke masyarakat juga, apalagi generasi Z sekarang kan lebih ke cuek ya mereka ya. Betul. Jadi apa ada istilahnya omongan untuk mereka biar nggak apatis tuh ada nggak? Advice, saran gitu Saran ya, ya. lebih Oke. tepatnya saran atau pesan gitu untuk anak muda sekarang gitu. Kalau dari saya pribadi sih, kita sebagai generasi muda itu harus banyak mencari tahu, banyak membaca. Karena apa yang terjadi saat ini, Mas Hakim, banyak sekali anak-anak muda yang hanya kemakan media, tergoreng oleh isu atau pemberitaan hoax yang Padahal belum hoax tentu ya. benar, Iya, belum tentu divalidasi kebenarannya, tingkat akurasinya benar terjadi atau tidak. Contohnya Pak Ganjar Pranowo diisukan soal wadas Iya, yang tidak Rembang, selesai, gitu-gitu. lalu soal IKTP. Kalau memang itu menjadi isu yang hangat, beliau tidak akan pernah bisa menjadi capres. Iya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa wadas itu ternyata adalah anggarannya APBN, Dari pusat kerjaannya ya. Program pusat ya. Tapi kenapa Pak Ganjar yang diisukan sebagai salah satu sosok yang tidak bertanggung jawab? Iya. Mungkin karena goreng-gorengan itu tadi. Itu dia bahayanya di era globalisasi, modernisasi seperti sekarang Iya. ini, kita terkadang generasi muda itu kurang mengkritisi segala sesuatu. Makanya salam literasi itu penting menurut saya. Buku itu, sejarah itu penting perlu kita baca. Yang melakukan pelanggaran HAM masih eksis sampai sekarang. Iya, padahal kan yang hilang-hilang keluarganya itu kan sekarang kan masih pada nyari kan. Betul. Iya, Aksi benar. Kamisan tuh Betul. masih Benar, ada Kim. loh ternyata Betul, loh. betul. Jadi mereka masih menuntut untuk tahu nih di mana keluarga besarnya kan jatuhnya kan. 5 tahun yang lalu salah satu calon katanya berjanji jika terpilih lagi akan memberantas para pelaku pelanggaran Iya. HAM. Tapi sekarang malah berkolaborasi. Saya bingung makanya loh kok jadi Mungkin seperti jawabannya ini adalah people change. gitu. People change bener itu people change banget itu. Semua itu karena money sih sebenarnya. Sebenarnya ya pada Sebenarnya, intinya. ya. Ya. Jadi harapan saya sih untuk Prof Mahfud sebagai penegak hukum bisa memberantas hal-hal yang seperti itu. Bongkar. Indonesia ini adalah negara yang hebat. Kita ini dipandang di seluruh
mata dunia. Negara-negara tetangga kita pun mengakui kalau Indonesia ini memiliki kemampuan dan potensi yang hebat. Dengan luas wilayah yang sangat besar, negara kepulauan terbesar di dunia, kita juga disebut sebagai negara maritim dan juga negara agraris secara kebersamaan. Itu adalah hal-hal yang perlu kita garis bawahi. Gitu sih, Mas Hakim. Oke, kalau Mbak Winnie? Sepakat banget sama Suhud. Anak muda jangan lupa untuk riset. Riset itu adalah kunci. Research. Kalau misalnya kamu kemakan sama berita-berita apalagi di sosial media ya research aja, kan sekarang gampang ya nge-reach mau nyari di mana. Dan pasangan yang kami dukung gitu, track recordnya jelas gitu kan. Jadi dan kamu tuh sebenarnya kalau apatis, apolitis, rugi, malah nggak keren. Itu soalnya banyak yang istilahnya daripada nanti mereka bilangnya lebih ke gini sih, kayaknya semua capres itu sama aja, ujung-ujungnya janji doang gitu kan. Janji manis. Nah, jadi mereka mending lebih tepatnya mereka golput daripada milih tapi juga sama aja gitu. Menurut saya itu salah sih tindakan golput itu. Karena sebenarnya setiap paslon itu memiliki program. Nah, justru kita sebagai generasi muda nih supaya tidak apatis, kita harus mengawali programnya mereka. Kita harus ikutin terus, follow up terus sampai mana nih janji-janji yang diberikan ketika mereka mencalonkan diri. Jadi apabila ada yang tidak terjalankan atau ternyata keluar dari line, ya kita ingatkan sebagai pendukungnya. Bapak kemarin bilang A, Bapak sekarang jadinya Z, Pak. Gimana nih? Saya sebagai pendukung Bapak saat itu kecewa gitu. Jadi kita sebagai supporter ataupun pendukung ya harus selalu membersamai mereka supaya program yang mereka sampaikan ketika masa kampanye itu bisa direalisasikan. Seperti itu, Mas Hakim. Dengan kampanyenya. Betul. Istilahnya. Kalau golput memurut saya malah membenarkan yang salah. Jatuhnya belum tentu juga di suaranya tuh ada akhirnya kemana kan. Jadi kamu tuh alasannya golput apa? Karena menurut gue nggak ada yang benar dari ketiganya ini gitu. Terus kemudian satu jadi karena menang. Benar. Berarti lu mendukung yang menang, nggak benar gitu kan? Iya sih. Membenarkan Logika yang salah. begitu. Membenarkan yang salah ya menurut saya bukan tindakan yang bagus ya. Membenarkan yang salah. Iya. Nggak kerasa nih waktunya udah habis, kita asik ngobrol ya dari tadi gitu. Intinya jangan lupa dukung nomor 3. Habis itu karena Prof Mahfud dan Mas Ganjar orang baik ya. Jadi jangan lupa nomor 3. Jangan lupa subscribe di Main TV. Sama like, komen, pokoknya sampai jumpa lagi semuanya. Dadah. Bye.